Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Muarawis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Pak Ervin, guru IPS dari SMP Negeri 1 Muarawis. Selamat siang Pak Ervin. Siang. Bagaimana kabarnya nih hari ini? Ya, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Pak ya. Oke Pak. Jadi hari ini Pak kita akan mengadakan percakapan pra observasi. Setelah itu nanti kita akan melakukan observasi di mana saya akan mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan di dalam kelas. Nah, setelah proses observasi kita akan melakukan lagi Pak percakapan pasca observasi. Nah, di mana dari ketiga kegiatan tersebut merupakan rangkaian dari supervisi akademik. Nah, di mana kegiatan supervisi akademik itu bertujuan untuk mengevaluasi pembelajaran yang Bapak lakukan di kelas. Nah, begitu Pak. Nah, kemudian untuk hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi Pak. Jadi percakapan pra-observasi ini dilakukan sebagai persiapan awal sebelum Bapak melaksanakan pembelajaran di kelas. Kemudian agar nanti Bapak lebih siap dalam melaksanakan atau merencanakan proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas nanti Pak. Oke, baik, kita mulai Pak ya. Untuk pertanyaan yang pertama nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai di pembelajaran di kelas nanti Pak? Oke, untuk tujuan pembelajarannya itu ada dua ya. Yang pertama itu mendeskripsikan perdagangan antar negara. Kemudian yang kedua itu mendeskripsikan perdagangan antar pulau dan daerah. Oke, kemudian yang pertanyaan kedua Pak, dari tujuan pembelajaran tadi di area mana yang ingin Bapak kembangkan pada waktu observasi nanti? Untuk area pengembangannya itu sendiri nanti saya akan mengembangkan di bagian pengetahuan dan keterampilan. Oke, untuk pengetahuannya itu saya akan mengembangkan yaitu untuk mendeskripsikan perdagangan antar negara, antar pulau dan antar daerah. Kemudian kalau untuk yang di bagian keterampilannya itu saya ingin siswa ini dapat menguasai di bidang sosialnya, yang meliputi ada interaksi sosial, kemudian ada kolaborasi dan ada juga kerjasama. Nah, kemudian Pak, bagaimana rancangan pembelajaran itu? Bagaimana seperti apa strateginya atau kemudian mungkin modul pembelajarannya seperti apa? Bisa diceritakan nih Pak rancangan Bapak? Oke, untuk strategi pembelajarannya itu saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Yang dimana kan Pak, strategi ini itu memang diintegrasikan untuk siswa, ya. Kemudian integrasi ini juga sebagai kesiapan dari sosial emosional siswa. Seperti itu. Mungkin bagaimana bagi untuk media yang akan Bapak gunakan nanti? Seperti apa kira-kira? Untuk media itu saya akan menggunakan media di sini bermain peran. Bermain peran Pak ya? Oke. Ini kira-kira nih Pak, kapan kegiatan pembelajaran tersebut akan Bapak lakukan nanti Pak? Pada hari apa, jam apa gitu Pak? Untuk kegiatannya itu Pak, saya itu menyesuaikan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Bapak Kurikulum di sini kan. Kemudian untuk jadwalnya itu saya biasanya ada di kelas 8. Kelas 8 hari Senin dan jam 10.40. Jam 10.40 Pak ya? Oke, baik Pak. Nanti pada hari Senin Pak ya, hari Senin di kelas 8 pada jam 10 berapa tadi Pak? 10.40 saya akan melakukan supervisi atau observasi ke kelas Bapak, mengamati proses pembelajaran yang Bapak lakukan nanti. Baik Pak, begitu nanti kita akan ketemu pada hari Senin nanti. Sebelum kita akhiri Pak, kira-kira apa yang Bapak dapat dari percakapan kita ini Pak? Dari percakapan yang kita lakukan ini saya mendapatkan satu poin ya Pak, yaitu tentang strategi untuk mendapatkan gambaran tentang media pembelajaran. Jadi nanti setelah ini saya akan mempersiapkannya. Oke, terima kasih Bapak atas waktunya untuk hari ini berbincang-bincang hari ini. Sampai ketemu lagi nanti di observasi Pak di kelas. Dan jangan lupa setelah nanti juga ada percakapan pasca observasi. Baik Pak, terima kasih Pak Ervin. Demikian percakapan pra observasi saya bersama Pak Ervin. Kemudian nanti akan dilanjutkan dengan observasi di kelas. Setelah itu dilanjutkan dengan percakapan pasca observasi. Terima kasih banyak untuk hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
warahmatullahi wabarakatuh. Sini ya. Ali Al-Fahri, Adi Pratama. Berarti ada 2 orang ya di hadir. Andri dan Tika. Oke, selamat pagi. Selamat pagi ya, bilang. Gimana kabarnya? Baik. Oke, untuk kali ini kita akan belajar tentang pergagalan antar pulau ya. Sebelum Bapak menjelaskan materi, Bapak akan membacakan tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Untuk pembelajaran kita pada hari ini itu ada 2 ya. Yang pertama yaitu mendeskripsikan pergagalan antar pulau. Lalu yang kedua mendeskripsikan perdagangan antar negara. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di percakapan pasca observasi dengan saya Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 1 Muaronis, Kabupaten Kutai Kartanegara. Di sini saya ditemani oleh kemarin Pak Ekin yang rekan sejawat saya yang saya observasi, kemudian sekarang juga ditemani di percakapan observasi ini didampingi oleh Bu Aidil Fitriani, pengajar praktek dari pendidikan guru penggerak angkatan 9. Apa kabarnya Bu Aidil, Pak Epin? Alhamdulillah baik Pak ya. Baik Pak Epin dan Bu Aidil, di percakapan pasca observasi ini saya akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Epin terkait observasi kemarin. Di sini gunanya untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Pak Epin terapkan di dalam kelas kemarin. Baik, kita mulai Pak Epin ya. Untuk pertanyaan pertama nih Pak Epin, bagaimana perasaannya Pak kemarin terkait jalannya observasi di kelas kemarin Pak? Oke, untuk awal-awal itu pertama saya merasakan tegang ya Pak, mungkin saya itu tidak terbiasa pada saat proses pembelajaran itu ada rekan sejawat yang memperhatikan dan mengawasi. Oh, jadi merasa tegang ya Pak? Tapi berjalannya waktu saya mulai merasa nyaman dan alhamdulillah berjalan dengan baik. Kemudian yang kedua nih Pak, bisa Bapak ceritakan kembali pengembangan apa yang Bapak capai, dan kemudian atau langkah-langkah atau metode-metode apa yang Bapak gunakan waktu observasi kemarin Pak? Untuk mengenai pengembangan yang ingin saya lakukan itu ada 2 Pak ya, ada 2 bagian. Yang pertama itu pengetahuan, kemudian yang kedua itu di keterampilan. Untuk pengetahuan itu berdasarkan tujuan pembelajaran yang sudah saya sampaikan kemarin kepada siswa. Tujuan pembelajaran itu yaitu mendeskripsikan perdagangan
dan kontekstual seperti itu. Kemudian untuk yang keterampilan, saya di bagian bidang sosialnya. Sosialnya ini meliputi seperti ada interaksi sosial, kemudian ada kolaborasi, ada juga kerjasama. Sedangkan untuk tahapan-tahapan dan langkah-langkah selanjutnya yang saya lakukan itu membuat RPP. Jadi setelah RPP itu selesai, saya baru menentukan tujuan pembelajarannya. Setelah tujuan pembelajarannya selesai, baru ke tahap yang mencari bahan ajar, seperti LKPD, kemudian asesmen penilaian dan audit penilaian. Seperti itu, Pak. Oke, jadi menurut Bapak nih dari pengembangan yang Bapak capai tadi di pengetahuan dan keterampilan nih, apakah sudah berhasil Pak atau belum menurut Bapak dari hasil observasi kemarin? Sepertinya alhamdulillah sedikit berhasil, tapi sedikit kurang gitu ya. Menurut Bapak kekurangan-kekurangan atau kendala apa yang Bapak alami saat observasi kemarin Pak? Mungkin untuk kendala-kendalanya itu misalkan Pak ya, ada siswa ini yang kurang aktif dan kurang semangat pada saat proses pembelajaran. Oke, jadi kendalanya menurut Bapak tuh ada siswa yang kurang aktif dan kurang semangat dalam pembelajaran. Kira-kira nih Pak, menurut Bapak dari hal tersebut, kenapa nih Pak, menurut pemikiran Bapak, kenapa siswa itu ada yang tidak aktif atau ada yang tidak kurang bersemangat Pak? Mungkin teknik ya, teknik yang saya gunakan mungkin kurang efektif ya bagi siswa tersebut. Jadi sehingga pada saat saya melaksanakan tes pengajaran tadi, siswanya itu kurang semangat dan kurang aktif seperti itu. Oke, jadi menurut Bapak tadi karena teknik yang Bapak gunakan kurang sesuai dengan siswa Pak yang Bapak itu. Jadi kira-kira nih Pak, hal apa nih yang bisa mengatasi permasalahan tersebut? Kira-kira menurut Bapak pribadi, apa yang bisa lakukan untuk mengatasi hal tersebut, kekurangan-kekurangan tadi? Untuk kedepannya itu saya ingin mencari teknik atau metode yang memang sesuai dengan kemampuan siswa. Nanti saya akan menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi. Karena kan mengingat siswa-siswa ini kan karakter atau gaya pembelajaran itu berbeda-beda ya. Ada yang lebih ke auditori, ada yang lebih ke visual, dan ada juga yang lebih ke kinestik. Jadi rencana Bapak ke depannya nih, Bapak akan membuat suatu proses pembelajaran menggunakan metode-metode sesuai dengan anak, kemudian menggunakan pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajarnya, ada yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik Pak ya. Oke, berarti itu rencana Bapak ke depannya Pak ya. Mudah-mudahan Pak rencana Bapak bisa terlaksana dan terrealisasi dan mudah-mudahan berhasil ke depannya Bapak ya. Ini kemudian pertanyaan terakhir Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan perubahan yang Bapak rencanakan tadi, kira-kira kapan Bapak terapkan perubahan tersebut? Mungkin secepatnya ya Pak ya. Mungkin setelah materi yang saya sampaikan kemarin itu selesai. Jadi setelah materi saya selesai, barulah saya merancang RPP dan membuat teknik yang sudah saya rancangkan. Oke. Baik Pak, terima kasih banyak atas jawaban-jawabannya. Mudah-mudahan Bapak apa yang Bapak rencanakan bisa terrealisasikan dan berhasil. Tidak sabar menunggu nih, mudah-mudahan kedepannya menjadi lebih baik lagi. Baik, selanjutnya mungkin saya berikan kesempatan kepada Ibu Agil untuk sebagai pengajar praktek untuk memberikan tanggapan atau saran-saran terkait jalannya pertahapan pasca observasi ini. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi Pak Wahyu. Kabarnya gimana nih Pak? Alhamdulillah sehat ya, baik ya, salam bahagia juga. Baik, dari percakapan tadi sudah saya dengarkan Pak Wahyu, ini sangat menarik sekali ya. Bagaimana Pak Edwin tadi menyampaikan bahwa untuk pembelajaran ada anak yang kurang bersemangat mungkin karena teknik atau metode yang digunakan dalam pembelajaran. Nah juga nanti untuk kedepannya katanya menggunakan teknik diferensiasi ya. Ya, memang sebenarnya kalau menggunakan pembelajaran yang diferensiasi, mungkin anak-anak juga akan lebih tertarik karena menampilkan minat atau kesenangan mereka di dalam pembelajaran. Tapi juga kesiapan anak juga harus diperhatikan. Mungkin boleh ditanyakan terlebih dahulu kenapa misalnya mereka tidak bersemangat hari ini. Mungkin itu lebih kepada kesiapan anak. Kemudian juga profil anak juga harus kita pahami. Nah, Pak Edwin juga saya juga sangat tertarik tadi bagaimana Pak Edwin menyampaikan lewat media pembelajarannya, juga Pak Wahyu juga sebagai supervisornya. Nah, mungkin
untuk kedepannya lebih meningkatkan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian juga jangan lupa untuk KSN-nya ya, supaya anak-anak lebih memahami kebahagiaan mereka sendiri di dalam belajar, dan Pak Efri juga pembelajaran yang berpusat kepada murid gitu ya. Jadi ini sangat menarik sekali yang sudah saya perhatikan dari perjalanan perbincangan kita hari ini. Dan untuk kedepannya mungkin lebih ditingkatkan lagi untuk pembelajaran supaya lebih efektif ya Pak ya, dari KSP-nya, kemudian juga diferensiasinya, dan juga anak-anak untuk juga di dalam media pembelajaran itu dengan LKPD yang sudah disediakan. Terima kasih Pak Wahyu, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ya, saya sudah ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Adil atas tanggapannya terkait kegiatan pasca observasi hari ini. Baik, itulah akhir dari percakapan dari supervisi akademik yang dimulai dari rangkaian kegiatan kemarin, dari pra-observasi, kemudian observasi, dan diakhiri dengan percakapan pasca observasi pada hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Bu Adil dan Pak Ervin. Mungkin itu saja saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.